Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Kelas Resuri A. Hari ini hari Jumat. Kita akan membahas mengenai topik pertemuan kelima, yaitu pasar valuta asing atau foreign exchange market. Ya, yang akan kita bahas yang pertama, apa itu foreign exchange rate atau falas, ya. Kemudian determinannya apa aja, apa yang menentukan naik turunnya harga falas di pasar. Kemudian bagaimana sih mekanisme transaksi untuk falas sendiri gitu, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang sebenarnya mirip-mirip aja gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita mau main lagi. Siapkan gadgetnya atau boleh pakai laptop gitu. Kemudian masuk ke menti.com, masukkan kodenya 8305110, kemudian masukkan 3 jawaban. Ya, ada 35 peserta yang sudah memberikan jawabannya. Dan jawaban paling banyak itu adalah mata uang asing. Oke, kita masuk ke dalam topik pertama, yaitu foreign exchange atau valuta asing. Oke, definisi dari valuta asing menurut Alan Saviro tahun 2003 adalah harga mata uang suatu negara dalam hal mata uang lainnya atau relatif terhadap mata uang negara lainnya, atau sering disebut sebagai mata uang referensi. Sementara menurut Kuncoro, mata uang atau valuta asing adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta asing tersebut dapat ditukarkan dengan mata uang lainnya tanpa pembatasan. Oke, fungsi valuta asing dalam rangka memperlancar pembayaran internasional yang pertama adalah memperlancar terjadinya kegiatan ekspor-impor, memperlancar penukaran falas, kemudian memperlancar pemindahan dana dari suatu negara ke negara lainnya, dan memberikan tempat para pedagang falas untuk melakukan spekulasi. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau tanya dulu, kalian sudah familiar dengan apa sih yang disebut hard currency atau soft currency? Ada yang tahu nggak itu apa? Oke, jadi mata uang yang beredar di seluruh dunia atau tadi yang udah jawab secara global itu dibagi menjadi 2, hard currency dan soft currency. Hard currency dikatakan dia hard karena nilainya itu tidak mudah berfluktuasi, jadi volatilitasnya itu rendah gitu. Kalau itu yang hard currency gitu. Kemudian yang soft currency kebalikannya, mata uang tersebut sangat amat mudah berubah dan sulit untuk ditemukan di banyak tempat. Jadi kalau misalnya kalian misalnya ke money changer gitu minta uang apa ya? Zimbabwe. Ya, misalnya dolar Zimbabwe atau ya atau Papua Nugini gitu. Belum tentu mereka ada
Gitu. Nah, kira-kira kalau dari pengertian tersebut, apa sih contohnya yang merupakan hard currency? Dolar Amerika. Dolar. Oke. Yuan. Yuan. Euro. Apa? Euro. Yen. Euro atau euro. Gitu. Ya, itu merupakan beberapa contoh mata uang yang dikatakan hard currency. Jadi kamu bisa dapatnya mudah. Kemudian mata uang hard currency ini juga nilainya lebih kuat terhadap mata uang lainnya. Kemudian dia juga bisa dipakai di banyak negara untuk bertransaksi gitu. Itu salah satu contoh dari hard currency. Di sini ada contohnya, misalnya satu perusahaan multinasional Amerika mendirikan pabrik di Inggris. Pada akhir tahun, dia kan pasti mentransfer labanya, gitu ya. Karena dia parent company-nya itu adalah Amerika, maka pabrik yang di Inggris mau nggak mau ngirimnya apa? US dollar gitu. Jadi dari pound sterling dia mengkonversi ke US dollar gitu. Itu salah satu contoh penerapan dari valuta asing untuk kegiatan bisnis. Nah, contoh lagi di sini 100 yen dapat membeli 1 US dollar. Maka dinotasikan seperti ini. Notasinya seperti ini. 100 yen per dolar. Berarti yen di sini adalah reference currency. Atau mungkin ada yang bilang itu sebagai kurs nominal juga. Sementara itu, kalau misalnya 1 dolar dapat membeli 100 yen, maka ditulisnya seperti ini. Nah, ini jangan sampai salah logikanya karena nilainya pasti berbeda. Kalau enggak nanti nilainya malah kebalik. Gitu. Nah, di sini ada 3 soal. Oke. Silakan dilihat nomor 1, 2, 3. Saya kasih waktu 3 menit aja untuk mengerjakan. Habis itu nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Sudah selesai. Ada yang bisa jawab nomor 1? Rehan. Berapa Rehan nomor 1? Jadi kalau misalkan dijadiin reference currency-nya, currency GBP-nya, berarti 1 rupiah itu per 1 rupiah itu sama dengan 0,00061 rupiah. GBP. Jadi saya ulang ya jawaban kamu, 0,000061 61 GBP. GBP per rupiah. Per 1 rupiah. Oke. 1 rupiah. Oke. Nomor 2 ada yang mau jawab? Saya. Siswa. Berapa nomor 2? Iya. 0,000659 SEK per IDR. Oke. Nomor 3, ada yang mau jawab? Mbak. Tira. Berapa, Tir? 0,000277 IDR per SAR. SAR per IDR ya? Ayo, SAR per IDR apa IDR per SAR? IDR per SAR. IDR per SAR atau rupiah per SAR. Oke, kita bahas ya satu-satu. Nomor 1 tadi benar 0,00061 pound sterling per rupiah gitu. Jangan sampai kebalik ya ini ujungnya. Gitu. Kemudian
Nomor 2 tadi juga benar, Kiswa 0,00065. SEK ada yang tahu apa? Swedish apa? Swedish krona. Kemudian nomor 3 SAR, ada yang tahu SAR apa? Saudi Arabia. R-nya apa? Saudi Arabia Rial. Real. Oke. Udah ya, udah hatam ya berarti. Benar juga 0,002773. Oke. SAR per rupiah. Jadi jangan sampai kebalik notasinya, karena beda notasi nanti beda referensinya. Apresiasi atau depresiasi, seperti yang kita ketahui, valuta asing itu setiap jamnya atau bahkan setiap menitnya selalu mengalami perubahan harga. Perubahan harga tersebut kita sebut sebagai apresiasi atau depresiasi. Dapat dilihat pada kurva di sebelah kanan ini, D bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs nominal E. Ini dikenal sebagai apresiasi dari dolar. Ketika DS shifting ke sebelah kanan menjadi DS aksen, hal tersebut berarti terdapat peningkatan demand atau permintaan dari dolar. Dalam hal ini contohnya dolar ya, sehingga dia shifting dari DS ke DS aksen, shifting ke arah kanan. Jika kurva permintaan bergerak ke arah kanan sementara supply pada kurva yang sama, maka titik equilibrium atau titik keseimbangan harga valuta asing akan berubah dari A ke titik B. Sehingga dapat dilihat di sini harga nilai tukar dolar meningkat dari E0 ke E1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai tukar dolar yang kita sebut sebagai apresiasi. Sementara itu, jika kurva permintaan bergerak ke arah kiri, sementara kurva supply-nya tetap, maka nilai dolar atau nilai tukar mata uang dolar pun akan turun gitu. Tidak dilihat sih di dalam kurva ini, tapi dia akan bergerak di bawah E0. Titik equilibriumnya akan berada di bawah E0, yang berarti dolar terdepresiasi. Apresiasi atau depresiasi mata uang itu relatif tergantung terhadap mata uang apa gitu. Jadi misalnya rupiah terhadap dolar atau rupiah terhadap dolar Singapura atau rupiah terhadap pound sterling misalnya, seperti itu. Dan ketika mata uang misalnya rupiah terhadap dolar terdepresiasi, maka dolar terhadap rupiah itu akan terapresiasi dan sebaliknya. Oke, kita masuk ke exchange rate atau nilai tukar. Menurut Mishkin tahun 2011, nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara dalam kaitannya dengan negara lain. Sehingga nilai tukar mempengaruhi biaya relatif barang asing versus domestik, jasa, dan aset keuangan suatu negara. Misalnya, kita ambil contoh misalnya harga Whopper Junior deh, gitu, yang dari BK di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Di Indonesia harganya sekitar 30.000 tanpa paket. Ya. Sementara di Amerika Serikat harganya jika dirupiahkan menjadi sekitar 32.000. Nah, selisih perbedaan harga itulah yang dikatakan sebagai biaya relatif. Sesuai dengan prinsip paritas daya beli atau purchasing power parity, maka 30.000 di Indonesia tadi dianggap senilai dengan 32.000 di Amerika Serikat untuk satu buah Whopper Junior. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung perubahan nilai tukar? Berikut rumusnya. Di sini, E1 minus E0 per E0
di mana S1 adalah nilai tukar pada hari ini, itu, atau falas pada hari ini. Sementara E0 adalah nilai falas hari kemarin. Begitu. Nah, kita ambil contoh misalnya pada berita kita membaca nilai tukar rupiah ditutup di level 14.380 per dolar Amerika Serikat pada sore hari ini misalnya. Angka ini menguat 185 poin jika dibandingkan penutupan kemarin di level 14.565 per dolar Amerika Serikat. Sehingga kalau dituliskan di sini E0 sama dengan 14.565 USD per IDR. Sementara S1 adalah atau yang hari ini 14.380 USD per IDR. Sehingga kalau misalnya angka tersebut dimasukkan, kita dapat melihat berapa persen rupiah terapresiasi terhadap dolar dan berapa persen dolar terdepresiasi terhadap rupiah. Di sini kan tadi berdasarkan kasus dikatakan angka ini menguat sebesar 185 poin. Kok bisa menguat? Sementara kalau kita lihat di sini E1 atau hari ini nilai tukarnya 14.380. Lebih kecil daripada kemarin 14.565, ya kan? Kenapa bisa dikatakan menguat di sini? Karena semakin rendah nilai rupiah, maka semakin dia seimbang nilainya dengan dolar. Kita tahu dolar satuannya biasanya per 1 dolar. Ini bayangin per 1 dolar US dollar, kita harus mengeluarkan uang sebesar 14.380 gitu. Maka semakin rendah nilai tukarnya, maka semakin baik atau dikatakan di sini menguat atau terapresiasi. Maka berapa sih nilai apresiasi rupiahnya? Di sini notasinya adalah US dollar per IDR. Sehingga untuk mencari nilai apresiasinya harus kita balik, yaitu sehingga didapat di sini rupiah terapresiasi sebesar 0,01286 atau sebesar 1,3% kalau dibulatkan ya. Gitu. Nah, jika rupiah terapresiasi terhadap dolar, maka di satu sisi dolar pasti terdepresiasi terhadap rupiah. Berapakah nilai depresiasinya? Oke, berarti nilai depresiasinya sebesar
Oke. Karena ini terdepresiasi, maka nilainya pasti minus. Seperti yang kita lihat tadi, ternyata nilai apresiasi dan depresiasinya tidak sama, ada selisih sedikit. Gitu. Itulah yang tadi dikatakan sebagai biaya relatif. Tadi kan terapresiasi 1,3%, sementara ini ternyata terdepresiasi sebesar minus 1,27%. Jadi apresiasinya lebih tinggi daripada nilai depresiasinya. Oke, kita masuk ke exchange rate. Jadi ada dua rate di dalam valuta asing. Yang pertama adalah spot rate. Jadi kalau spot rate ini nilai mata uang yang diperdagangkan hari ini atau yang di pasar spot itu lah yang digunakan untuk transaksi, dan settlementnya akan dilakukan selama 2 hari kerja di pasar antar bank. Sementara kalau forward rate adalah nilai valuta asing yang dikutip untuk digunakan pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi misalnya 3 bulan lagi kamu butuh Australian dollar sebesar 100 lembar dengan menggunakan forward rate sebesar Australian dollar 10.500 misalnya, maka ketimbang kamu harus mengira-ngira rate Australian dollar berapa 3 bulan lagi, kamu bisa pakai forward rate yang tercantum di saat ini. Jadi kamu tidak ada risiko ketidakpastian di situ atas nilai tukar Australian dollar tadi gitu. Jadi udah pasti kamu akan membeli Australian dollar di rate 10.500 3 bulan mendatang sebanyak 100 lembar. Ini dapat dikatakan menguntungkan, dapat juga bisa merugikan gitu ya. Menguntungkannya karena kamu menghilangkan risiko ketidakpastian atas mata uang, tapi kelemahannya atau kekurangannya adalah jika ternyata di spot market Australian dollarnya lebih rendah daripada 10.500 gitu. Jadi harusnya kamu mungkin bisa lebih dapat rate yang lebih rendah, kamu justru harus mendapatkan rate yang lebih tinggi, yaitu 10.500 tadi. Itu pengertian dari forward rate. Oke, ini ada contoh soal. Contoh pertama, tahun 95 yen turun dari 0,0125 ke 0,0095. Pertanyaannya, berapa yen terdepresiasi terhadap dolar dan berapa dolar terapresiasi terhadap yen? Rumusnya tadi seperti ini, sehingga dapat dicari yen terdepresiasi terhadap dolar sebesar minus 23,81. Sementara itu, pertanyaan B, berapa dolar terapresiasi terhadap yen? Maka sehingga di sini didapatkan nilainya sebesar jadi dolar terapresiasi sebesar 31,5% terhadap yen tahun 95. Oke, contoh berikutnya nomor 2. April tahun 98, Yugoslavia government devalued the Yugoslav dinar, setting its new rate. Jadi dulunya atau E0-nya adalah 6, kemudian terdevaluasi
menjadi 10,92 sehingga notasinya adalah sehingga untuk pertanyaan A berapa nilai devaluasinya? Maka dinar terdevaluasi sebesar 45,2%. Sementara itu, dolar terapresiasi sebesar 82,5%. Silakan dicek kembali ya hitungannya, apakah sudah benar atau ada yang salah. Oke, ini adalah soal yang kedua. Oke, yang ketiga. Di tahun 97, Thai baht turun 17% terhadap US dollar. Berapa dia terapresiasinya? Nah, kalau ini dia udah diketahui. Turun minus, berarti minus 17 ya. Rumusnya masih sama seperti yang tadi. Hanya pengerjaannya aja yang beda. Ada yang udah dapat? 20,4, Mbak. Siapa tuh yang jawab? Saya. Maudi ya? Benar nggak sih Maudi? Iya. Berapa Maudi? 20,48. Bahkan itu kan jadi turunnya berarti min 17%. Terus itu dikurang N0 per E0 sama dengan min 17%. Terus pindah ruas jadi E1 min E0 sama dengan min 0,17 E0. Jadi E0-nya dikaliin sama yang min 0,17%. Oh, oke. Sip. Benar, caranya dan jawabannya juga benar gitu. Kalian bisa pakai cara Maudi atau misalnya salah satu ya S1. Kalau saya biasanya S1-nya yang saya umpamakan nilainya 1 karena kan ini persen ya. Gitu. Jadi pasti nanti akan dapat persentasenya kira-kira N0-nya berapa, baru habis itu nanti bisa didapatkan terapresiasinya berapa. Oke, kita masuk ke dalam exchange rate determinant atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan nilai tukar. Oke, di sini ada 5 faktor yang menyebabkan perubahan nilai tukar. Yang pertama adalah tingkat inflasi relatif atau di sini notasinya adalah delta INF, yaitu merupakan perubahan tingkat inflasi relatif yang dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional karena dia mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang sehingga mempengaruhi nilai tukar tersebut. Yang kedua adalah suku bunga atau delta INT.
Di sini adalah perubahan suku bunga relatif mempengaruhi investasi pada sekuritas asing sehingga mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang dan oleh karena itu mempengaruhi nilai tukar equilibriumnya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pendapatan relatif atau delta INC. Pendapatan dapat mempengaruhi jumlah impor yang diminta dan itu dapat mempengaruhi nilai tukar. Kemudian yang keempat di sini adalah kontrol pemerintah atau delta GC. Pemerintah negara asing dapat mempengaruhi nilai tukar equilibrium dengan beberapa cara. Yang pertama dengan menekan peredaran falas, kemudian juga bisa memberlakukan peraturan yang dapat menghambat perdagangan luar negeri atau melakukan intervensi atau membeli dan menjual mata uang di pasar falas, dan yang terakhir dapat mempengaruhi variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan. Jadi pengaruh government itulah yang akhirnya dapat mempengaruhi nilai peningkatan atau penurunan nilai tukar atau apresiasi depresiasi nilai tukar. Kemudian yang terakhir adalah delta EXP yang merupakan perubahan ekspektasi dari nilai tukar. Jadi banyak investor institusi seperti bank komersial dan perusahaan asuransi gitu ya, mengambil posisi mata uang berdasarkan antisipasi pergerakan suku bunga di berbagai negara. Sum up-nya untuk merangkumnya, jadi ada yang merupakan faktor perdagangan, ada yang merupakan faktor keuangan. Faktor perdagangan ini berdasarkan bukunya Safiro itu dibagi menjadi 3. Yang pertama inflasi, kemudian income, dan yang terakhir adalah government trade. Sementara untuk keuangan itu adalah interest rate dan capital flow atau arus kas. Gitu. Ini yang menyebabkan perubahan-perubahan di mata uang, nilai mata uang. Nah, kemudian faktor-faktor ini akan menyebabkan perubahan ke permintaan dan supply juga dari barang di satu negara. Nah, kalau udah permintaan barangnya itu berubah, maka pasti permintaan currency-nya pun berubah gitu. Karena ini merupakan barang-barang yang ekspor ya, maksudnya ekspor impor gitu. Okay, next kita ngomongin tentang mekanisme perdagangan falas. Di sini definisinya pasar falas itu memfasilitasi pertukaran valuta asing, mempermudah transaksinya, gitu ya. Tarif dari pertukaran mata uang ini disebut juga dengan foreign exchange rate di Indonesia, disebut kurs falas. Oke, pelaku pasar falas. Di sini ada 6 pelaku di pasar falas umumnya. Yang pertama adalah pialang atau broker. Pialang ini bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Sementara kalau dealer umumnya disebut sebagai market maker ya, dia berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergerak gitu atau memiliki dinamikanya. Sementara itu, yang ketiga adalah bank sentral. Fungsi bank sentral dalam pasar falas ini umumnya adalah sebagai stabilitator. Jadi bank sentral memanfaatkan pasar falas untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan falasnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang hingga berdampak positif bagi perekonomian nasional sebuah negara. Kemudian selain ada bank sentral, di sini ada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sebagai regulator dalam sistem moneter di dalam suatu negara ya. Pemerintah mengawasi aliran perdagangan falas
Dan jika dibutuhkan gitu ya, jika kondisi pasar dirasa cukup urgent gitu, maka pemerintah akan turun tangan menstabilkan nilai mata uang, salah satunya dengan cara operasi pasar terbuka. Kemudian ada perusahaan perorangan atau PT. Di sini juga perusahaan memanfaatkan pasar falas untuk memperlancar transaksi bisnis, terutama bagi para eksportir, importir, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah spekulan atau arbitrator. Para spekulan mendapatkan keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga di pasar, yaitu melalui capital gain. Sementara itu kalau arbitrator dia memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar. Misalnya aja kamu mau beli kangkung di Depok sama di Pasar Minggu misalnya gitu. Di Depok harga kangkungnya 2.000, di Pasar Minggu 5.000 seikatnya. Maka sebagai arbitrator saya akan membeli kangkung di Depok, kemudian saya jual di Pasar Minggu supaya saya dapat untung sebesar Rp3.000. Jadi selisih antara harga di Pasar Minggu tadi ya untuk harga 1 ikat kangkung 5.000 dengan di Depok yang 2.000. Begitu. Itulah cara kerja dari seorang arbitrator. Nah, ini transaksinya. Transaksinya itu ada yang spot, berarti hari ini, atau kita biasa sebut sebagai value TOD. Hari ini beli, hari ini selesai. Ada yang tomorrow atau value TOM. Ada yang value spot, penyerahannya 2 hari, jadi T+2. Gitu. Seperti yang tadi di slide-nya, spot rate itu merupakan T+2 penyelesaiannya. Oke, kemudian pasar yang kedua adalah pasar forward. Transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Jadi transaksinya hari ini tapi settlement-nya atau penyelesaiannya masih nanti gitu. Dia bisa 1, 2, 3, 6 atau 12 bulan tergantung dari kontrak forward yang digunakan. Kemudian yang ketiga, transaksi falas itu ada di swap, pasar swap. Ini merupakan pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah mata uang dengan 2 tanggal valuta yang berbeda, umumnya spot terhadap forward. Nah, ini akan lebih dibahas nanti ketika kita membicarakan tentang derivatif. Gitu. Nah, untuk forward, memang pasarnya ini dia biasanya menggunakan satu kontrak yang kita sebut sebagai kontrak forward. Jadi misalnya kebutuhan kamu terhadap yen misalnya baru ada di 2 bulan ke depan gitu. Misalnya kamu mau melakukan pembelian gitu dan harus menggunakan yen sebagai alat pembayaran gitu. Tapi kamu tahu bahwa hari ini rate yen itu sangat bagus gitu. Maksudnya kamu akan lebih menguntungkan kalau di exercise hari ini. Padahal kan tapi butuhnya masih 2 bulan ke depan. Nah, sehingga kamu dengan bank itu membuat satu kontrak perjanjian gitu yang kita sebut sebagai kontrak forward yang tertulis di situ bahwa kamu akan membeli yen gitu untuk keperluan perdagangan misalnya itu di 2 bulan ke depan dengan menggunakan rate tertentu gitu atau rate hari ini seperti itu. Itu merupakan transaksi yang ada di pasar valuta asing. Jadi bisa dibeli hari ini itu menggunakan spot ya, pasar spot, atau bisa nanti gitu, atau bisa swap
Nah, kontrak-kontrak seperti forward contract ini memang ditujukan untuk melindungi para baik eksportir maupun importir begitu, karena mereka kan menghadapi sebuah ketidakpastian dari bisnis begitu. Nah, diharapkan dengan adanya kontrak seperti ini ketidakpastian itu bisa terminimalisasi gitu. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas mungkin. Oke deh, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri aja kelasnya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti materinya akan saya upload lagi di emas. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mbak. Selamat